Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kita adakan sesi khusus, yaitu wawancara dengan Kilang Lang. Ya, Ini untuk menanggapi berbagai fenomena saat ini, terutama tentang wabah virus corona. ya, corona, ya, COVID-19. Nah, ini kan seluruh dunia itu sedang dilanda kecemasan gitu. Bahkan Betul. WHO Hmm, sudah mengumumkan sebagai pandemi global. ya, Nah, menurut Kilang Lang itu bagaimana dengan corona ini? ya. Pertama, yang pasti itu corona itu makhluk ciptaan Allah. Artinya Allah menghendaki adanya makhluk yang bernama virus COVID-19 atau COVID-19, COVID ya, COVID-19 atau COVID-19, atau lebih populer dengan nama virus corona. Dan ini ya, kita semua jangan sampai abai akan virus ini, tetapi juga jangan lebay. Artinya tetaplah waspada dengan virus ini, tetapi jangan lalu kita ketakutan yang berlebihan, panik, lalu kemana-mana takut, mau ke masjid terdekat takut, mau sholat di jambangan di masjid takut. Memang sih ada, itu misalnya di negara Kuwait itu menganjurkan untuk berjamaah sholat sendiri di rumah, itu karena sudah keadaan yang mendesak sekali. Dan kalau kita amati itu yang terkena itu memang kebanyakan yang di kota-kota. Kita lihat di kota-kota. Sedangkan di daerah-daerah seperti di tingkat kecamatan, apalagi pedesaan, apalagi di pegunungan, belum sampai saat ini, belum saya terima informasi lah. Misalkan orang desa ini di dukuh ini terkena RT sekian, di daerah pegunungan belum ada. Pada kenyataannya, faktanya, kebanyakan adalah di kota-kota. Dan seperti kita ketahui, itu yang pusatnya di Wuhan, di negeri tirai bambu, Cina atau Tiongkok, itu yang di kota Wuhan, itu juga dari kota-kota. Karena hubungan atau kontak atau apa ya, pergaulan akhirnya orang Cina atau yang di sana atau orang dari negara lain dari Cina ini akan tertular yang namanya corona ini. Jadi sikap kita ya, ya tetaplah waspada, tetapi tidak sampai panik, the panic, sampai panik sampai berlebihan. Itu saja menurut pendapat saya. Terkait virus corona yang cuma ada di kota-kota itu kenapa kok yang menyebar, yang panik saat ini yang banyak terjangkit itu di kota-kota? Menurut Kilang Lang itu kenapa? Ya saya rasa itu kan berasal dari negara Cina sana. Itu orang urban yang di sana itu kan biasanya yang para bisnismen atau yang berhubungan dengan sana itu kan biasanya tinggalnya di kota. Dan kebanyakan ya ini ya, kebanyakan di kota. Sehingga itu karena kontak langsung atau pergaulnya dengan orang-orang di kota, ya saya rasa ya itulah yang orang-orang kota yang banyak yang terkena. Kalau di Indonesia sendiri apakah sebabnya karena hal itu juga menurut Kilang Lang? Eh, saya rasa demikian. Ini memang belum ada yang membahas masalah ini. Kenapa kok orang di kota-kota, hanya menurut dugaan saya itu kan di kota-kota data-data memang seperti itu. Ini memang masalah yang di kota dan orang-orang di desa-desa belum ada, memang ini belum jadi bahasan. Hanya saja menurut dugaan saya itu kan orang-orang yang dari negara lain, dari yang tertular itu kebanyakan di kota.
ini secara persis ini perlu kajian atau penelitian khusus lah, mengapa ini, biar para pakar-pakar ini, pakar komunikasi atau pakar kesehatan ini barangkali perlu diungkap, ini mengapa ini hal baru ini kok kenapa yang di kota-kota, sedangkan yang di desa-desa ternyata pada faktanya belum ada data-datanya, masih adem ayem, entoh begitu ya, tetap waspada. Seperti yang sekolah-sekolah sudah di Jawa Tengah ini sudah diberlakukan untuk libur selama 2 minggu dan sebagainya. Ini adalah langkah-langkah preventif pencegahan. Kata orang, mencegah itu lebih murah daripada mengobati. Kira-kira begitu. Apa bukan karena yang terjangkit, misalnya kasus di Indonesia itu yang terjangkit pertama kali emang di kota, terus kemudian mereka saling berhubungan dengan satu sama lain sehingga dilalah yang terkena orang kotanya dulu kayak gitu loh. Jadi Ya, ya, jadi mungkin faktornya itu bukan kota dan desanya mungkin ya. Jadi karena memang mereka yang jadi karena apa namanya faktor lalu lintas orangnya. Jadi ya, nah kalau di negara lain kan untuk membatasi lalu lintas orangnya yang pertama kali terpapar corona itu agar dia tidak keluar dari daerahnya, itu kan mereka sangat sangat proaktif sekali itu pemerintah kotanya atau negaranya. Nah kalau menurut Kilanglang untuk kasus di Indonesia ini, agar orang yang terkontaminasi yang kebetulan ya. berada di kota itu agar tidak sampai menyebar ke daerah-daerah itu bagaimana? Ya, itu biasanya kan setelah mengalami pemeriksaan yang ketat, itu yang terkena dia langsung dikarantina. Bahkan yang belum jelas itu terpapar atau tidak saja itu tetap dikarantina untuk pemeriksaan apakah itu positif apa enggak terkena. Kalau setelah benar-benar dinyatakan bebas dari corona, itu baru bisa pulang ke daerahnya. Itu memang antisipasi yang cukup lumayan. Cuma ya ini saya sebenarnya sih agak kecewa ini ya pada pemerintahan ini. Kenapa ini kok kelihatannya tidak ada transparansi, seperti ditutup-tutupi dan sebagainya. Dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah di bawahnya setingkat gubernur dengan menteri-menterinya itu kadang-kadang itu kok berbeda pendapat gitu loh. Yang saya sayangkan. Berbeda pendapat bagaimana maksudnya? Ya misalnya lah seperti kita ketahui itu Gubernur Jakarta ini sudah mengumumkan begini, ada sekian, kemudian dibantah oleh Menteri Kesehatan, habis dibantah seperti itu, Presidennya mengumumkan bahwa 2 orang terpapar, bahkan terkena corona. Lah ini bagaimana ini kok bisa terjadi seperti itu? Apa tidak ada koordinasi yang baiklah antara pimpinan dengan bawahan supaya seragam lah dalam menyikapi hal-hal semacam ini. Seperti itu kurang lebihnya. Ya. Kalau melihat dari sebelumnya kan seperti terjadi tidak ada satu narasi tunggal dari pemerintah. Nah sekarang kan dibuat penanganan corona ini dibuat narasi tunggal dengan adanya press conference yang secara terjadwal seperti itu. Kalau ada kasus pasti ada narasi tunggal yang disampaikan lewat konferensi pers. Nah menurut Kilanglang sendiri, apakah langkah itu sudah terlambat ataukah sudah tepat seperti itu dalam mengkomunikasikan dengan masyarakat? Ya, itu menarik ini narasi tunggal. Saya tertarik ini. Inilah masalahnya. Kalau tidak ada narasi tunggal, koordinasi, dan sekarang sudah ada kelihatan mulai menyikapi hal-hal ini. Ya mudah-mudahan ini terus berlangsung. Jadi keselamatan rakyatlah yang diutamakan, tidak usah memandang segi ekonomi nanti wisatawan asing berkurang dan sebagainya. Itu segala sesuatu itu jangan dipandang dari segi ekonomi saja lah.
terutama dari segi keselamatan bangsa, keselamatan rakyat seluruh Indonesia. Ya, ya mudah-mudahan saya mengharapkan sekali lah. Jadi terbuka lah, jadi terbuka itu bukan berarti itu menakut-nakuti lalu rakyat menjadi panik dan sebagainya. Tidak. Justru kalau ditutup-tutupi faktanya ada lah, ini nanti malah menimbulkan hal-hal yang kurang baik. Jadi tidak ada kepercayaan dan sebagainya, itu makin berkurang. Jadi kita terbuka bahwa kalau ada yang memang katakan ada, menurunkan tim medisnya untuk memeriksa lah secara intens dan disampaikan. Nah kalau memang sudah ada narasi, ada konferensi pers untuk disampaikan kepada khalayak dan sebagainya, ya ini sudah ada kemajuan yang bagus lah seperti itu. Saat awal-awal itu kan Indonesia di apa namanya, saat Indonesia belum terkena virus ini, belum ada kasus virus ini kan, seakan-akan pemerintah begitu pede bahwa Indonesia tanda kutip kebal terhadap virus ini. Justru setelah itu malah pemerintah mengadakan atau memberikan insentif terhadap pariwisata. Baru kemudian setelah ada kasus corona pertama kali, seakan-akan kurang siap seperti itu pemerintah dalam menghadapi wabah ini. Bagaimana pendapat Kilanglang? Ya itulah sebenarnya sih kalau saya melihat itu ada setengah yang ditutupi karena faktor turis agar tidak berkurang karena segi ekonomi. Seperti kita ketahui lah ya, semuanya bahwa ekonomi kita memang masih berkisar antara 5%, barangkali sedang mendongkrak faktor-faktor apa yang bisa memberikan masukan seperti itu. Dan juga seperti kita ketahui lah, bahkan sampai WHO itu memberi menyurati presiden bahwa agar dibuka kasus ini, agar diumumkan, selidiki dan diteliti pemeriksaan yang menurunkan tim medisnya agar mencatat atau meneliti yang terkena virus corona ini. Dan ternyata memang ada. Dan sampai hingga saat ini kalau tidak salah sudah sampai ada sekitar 100 ya. 100 lah kurang lebihnya ya. Berarti bisa dikatakan WHO sampai sampai dalam tanda kutip geram gitu ya. Kok ini Indonesia nggak ada langkah-langkah yang seperti negara-negara lain ya, kurang proaktif gitu ya. Ya kurang lebih begitu. Apa merasa kebal dan sebagainya. Sampai seperti kita lihat di pers atau surat kabar luar negeri, bahkan Indonesia itu menjadi olok-olok. Ada gambar ini ditutup karena corona dan sebagainya. Terus satu lagi ada tulisannya welcome, itu terbuka sambil ada ini kan olok-olok dari pers di luar negeri sana. Kan ini kelihatannya kurang baik lah Indonesia ini di mata dunia lah seperti itu, karena ketidakterbukaan atau ya kurang ketidakterbukaannya itulah seperti itu. Apakah ketidakterbukaan ini terkait dengan rivalitas politik? Ya, saya rasa iya, rivalitas politik. Dan itu kita seperti ketahui lah, Indonesia itu kan ini negara kita sedang dekat dengan Cina itu. Nanti kalau terlalu nanti dana atau pinjaman nanti berkurang dan sebagainya. Dan seperti saya pernah dengar juga itu, saya baca bahwa bahkan ada itu yang mengedarkan video dari negeri Cina, yang mana video itu adalah propaganda Cina bahwa sudah bisa mengatasi corona dan sebagainya, sekarang sudah aman dan sebagainya. Ini sangat disesalkan oleh banyak pihak, para netizen juga, bahwa kita tahu itu kan video propaganda lah, kok Indonesia ikut-ikutkan menyebarkan ini.
kalau bukan ekonomi pamrihnya apalagi lah. Ya, iya seperti itu, iya. Tetapi kan itu asumsi yang belum pasti gitu kan. Ya, Apakah menurut Kilanglang sebaiknya kita menyingkirkan asumsi-asumsi seperti itu dan lebih baik fokus pada penanganan corona seperti itu Kilanglang? ya seperti itulah. Jadi karena ada peristiwa, tentulah kita tidak bisa menghindari dari asumsi-asumsi. Dan asumsi itu kan berdasarkan fakta, berdasarkan data, dan berdasarkan yang lain-lain. Jadi ya kita tidak menyalahkan netizen dan orang pihak tertentu yang memberikan simpulan, memberikan analisa atau memberikan penilaian semacam itu. Jadi supaya tidak ada penilaian semacam itu ya sebaiknya ya diargumentasi, ditanggapi dengan argumentasi dan lain sebagainya, bukan dengan emosi itu misalkan. Jadi dengan argumentasi bukan dengan emosi, seperti itulah. Ya kira-kira kurang lebihnya. Mungkin ini terakhir Kilanglang. Ya, Untuk sementara karena ini sedang mewabah dunia gitu ya, sedang mewabah ke seluruh dunia iya, dan dikhawatirkan di Indonesia bertambah lagi korbannya. Apa ya. pesan-pesan Kilanglang untuk masyarakat dan penonton setia Kilanglang Channel? Iya, ya. Ya khusus ya, tidak untuk semua saja, terutama seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, ya seperti itulah kita ya menyadari bahwa itu makhluk ciptaan Allah. Jadi kita terima itu memang sudah sunatullah, Allah menciptakan makhluk semacam itu. Kemudian yang kedua ya tetap waspada, yaitu tetap menjaga kontak dengan orang-orang asing, menghindari pertemuan-pertemuan di tempat umum yang banyak ramai. Kemudian selalu cuci tangan, selalu menjaga kebersihan tangan, kebersihan dan sebagainya. Sebagai muslim, terutama untuk muslim kan itu paling tidak ya 5 kali itu kan berwudu, itu kan mencuci muka dan sebagainya, itu juga sangat bagus. Kita bersihkan. Itu termasuk salah satu sebenarnya yang pencegahan dan sebagainya. Dan untuk yang misalkan ada yang mengalami gejala-gejala itu kabarnya kan seperti terkena flu, cuma ada agak lain lah. Jadi segera saja periksakan ke dokter terdekat atau puskesmas terdekat, ya itu jangan khawatir misalnya sudah tidak iuran BPJS, sudah nunggak sebagainya, jangan khawatir ya. Ya karena BPJS naik sudah dinaikkan 100% terus nggak ikut, nggak setor lagi karena ingin periksa dan sebagainya, jangan dipikirkan itu. Kan sekarang kan sudah di apa ditolak oleh MA bahwa itu untuk dibatalkan. Nah ini segera saja lah, misalkan ada gejala-gejala, kalau tidak salah gejalanya itu demam, kemudian apa itu batuk yang agak berdahak dan lain sebagainya lah. Nah, ini bidang medis akan lebih tahu lah, konsultasi dengan sebagainya. Dan tetapi meskipun waspada itu sekali lagi jangan ape, tapi juga jangan lebay. Ya mudah-mudahan sajalah kita berdoa ya, mudah-mudahan virus ini segera berlalu dari negara Indonesia, dari negara manapun, karena ini wabah pandemi seluruh dunia. Dan ini saya rasa tidak terjadi pada zaman ini juga, pada zaman-zaman dahulu juga. Kalau kita browsing ini yang namanya pandemi ini tidak hanya kali ini saja. Jadi sikap kita ya tetap waspada dan tidak panik, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan tubuh, olahraga cukup, makanan yang terjaga dan sebagainya lah. Itu seperti para tenaga medis memberikan anjuran-anjuran, ya itu kita laksanakan. Seperti itu kurang lebihnya ya, itu. Ya untuk menutup sesi ini, monggo Kilanglang untuk menutup sesi wawancara ini. Baiklah, para pemirsa dimanapun Anda berada, fenomena ini memang sudah mendunia.
fenomena pandemi COVID-19 ini memang sedang melanda negara-negara di belahan di dunia ini. Dan semoga saja pandemi ini segera saja berlalu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.